Halo, selamat datang dalam channel kami. Sebagai perkenalan, kami adalah komunitas pecinta mistis, baik itu mistis Nusantara, atau mistis-mistis di berbagai penjuru dunia. Mungkin banyak dari kita yang masih takut dan antipati akan hal-hal yang bersifat mistis. Apa itu mistis? Mistis atau mistik, itu kata lain dari mistisme. Mistisme merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis atau gaib sehingga hanya dikenal, diketahui atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Kata ini berasal dari bahasa Yunani mistikos yang artinya rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kekelaman. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mistik artinya, hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Ya, kurang lebih itulah arti kata mistis. Kami meyakini hal mistis itu ada, dan juga kami banyak mengalami akan hal-hal itu. Pada tanggal 22 Desember tahun 2020, pukul 1, planet Jupiter dan Saturnus bertemu pada 0 derajat Aquarius. Peristiwa ini dianggap sangat besar, karena terjadi hanya tiap 20 tahun sekali dan polanya dialami 200 tahun sekali di satu elemen. Selama 20 tahun mendatang kita akan berada dalam era Aquarius, dan peristiwa ini mengubah transformasi dalam ritme dunia secara menyeluruh. Energi dari zaman Aquarius yang kuat akan membantu Anda untuk memperluas batasan Anda melampaui apa yang Anda yakini dan mampu berpikiran maju. Banyak astrolog menyarankan tanggal alternatif, tetapi tidak ada konsensus atau suatu kepastian pasti. Tanggal dan perhitungan IAU, International Astronomical Union, didasarkan pada gagasan bahwa rasi bintang memiliki ukuran yang berbeda. Banyak astrolog tidak setuju, karena itulah, tanggal dan perhitungan kapan Age of Aquarius akan dimulai jauh berbeda. Beberapa bahkan percaya itu sudah terjadi, berdasarkan interpretasi mereka sendiri tentang kalender zodiak. Beberapa astrolog percaya zaman Aquarius dimulai pada tahun 2012. Perhitungan astrolog ini menunjukkan bahwa batas antara Pisces dan Aquarius mencapai titik vernal equinox saat ini. Yang lain percaya itu terjadi selama konjungsi besar tahun 2020, ketika Saturnus dan Jupiter bertemu di Aquarius. Zaman sebelumnya, zaman Pisces, adalah zaman yang dicirikan oleh kerahasiaan. Kelompok dan organisasi rahasia memenuhi bumi. Ajaran para guru spiritual tetap dalam kerahasiaan di sebagian besar planet ini. Dan ada alasan untuk kerahasiaan ini. Bagian utama dari waktu bumi terperosok dalam pasir hisab ketidaktahuan. Pendidikan dunia sangat dibutuhkan. Jadi, orang-orang di seluruh dunia tidak mudah memahami ajaran spiritual yang agung. Hasilnya, kebanyakan ajaran esoteris diartikulasikan di bawah tanah, di aula organisasi mistik rahasia, atau di suatu tempat rahasia lainnya yang dijaga kerahasiaannya. Sekarang, di zaman baru ini, status quo ini akan segera berubah. Zaman Aquarius ditandai dengan pendidikan dunia ke tingkat yang belum pernah kita capai sebelumnya. Pembelajaran dasar, yang sangat diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip evolusi spiritual yang lebih tinggi, sekarang disebarkan ke sebagian besar umat manusia. Munculnya globalitas dan penciptaan super highway internet, adalah blok bangunan pendidikan dunia di zaman baru ini. Internet telah membuat ajaran-ajaran spiritual yang agung dapat diakses oleh sebagian besar umat manusia. Kemanusiaan sekarang mengalami kebangkitan pembelajaran dalam seni, sains, dan humaniora. Selain itu, alam pemikiran esoteris semakin dikenal oleh banyak orang. Kerahasiaan, yang begitu lazim di zaman sebelumnya, kini digantikan oleh keterbukaan. Keterbukaan terhadap ide-ide baru, keterbukaan terhadap sistem budaya baru, keterbukaan terhadap masuknya ras baru, melalui pariwisata dan imigrasi. Keterbukaan terhadap disiplin ilmu baru. Keterbukaan terhadap cara berekspresi baru dan cara hidup baru. Kelompok mistik dan organisasi spiritual yang bersifat esoteris akan semakin penting seiring dengan berjalannya zaman. Tapi tidak seperti zaman sebelumnya, akan ada lebih banyak keterbukaan daripada kerahasiaan. Kelompok esoteris, yang memiliki komponen layanan dalam pernyataan misi mereka, akan lebih berhasil, lebih disukai. Mereka harus menggabungkan kurikulum esoterik mereka dengan latar belakang nyata dalam filsafat, psikologi, sains, dan matematika. Hanya kelompok-kelompok itu, yang menggabungkan semangat penyelidikan ilmiah dengan kecintaan pada pembelajaran esoteris, yang akan menjadi obor baru umat manusia, simpul cahaya, yang akan membantu memajukan evolusi spiritual. Fitur lain dari zaman ini adalah peninggian alam mental. Maksud saya bukan pikiran yang lebih rendah tetapi pikiran yang lebih tinggi, konsep, sila dan paradigmanya.
Komputasi dan kognisi akan mencapai tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya di era evolusi sebelumnya. Perkembangan umat manusia akan terlihat dalam cahaya yang lebih baik sebagai langkah yang lahir dari yang sebelumnya, kali ini menekankan kekuatan pikiran yang diterangi. Bagi siswa jalur spiritual tingkat lanjut, tahap-tahap sebelumnya akan dilihat sebagai langkah awal yang diperlukan dari tangga yang mengarah ke anak tangga kemuliaan yang semakin tinggi. Filsafat, ibu dari ilmu pengetahuan, memberikan percikan awal. Para filsuf besar Timur dan Barat merintis jalan menuju kejayaan. Nama-nama seperti Pythagoras, Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Zoroaster, Lao Tzu, Chuang-Tzu, Vardhamana Mahavira, dan Plotinus adalah juara filsafat. Kemudian ladang induk ini melahirkan anak-anak akhirnya seperti kimia, biologi, fisika, ekologi, matematika, sosiologi, sejarah dan psikologi. Pada gilirannya, anak-anak ini melahirkan subdisiplin mereka sendiri. Sebagai contoh, psikologi sangat beruntung memiliki kehadiran Carl Jung dan mempercepat subdisiplin yang mengagumkan dari psikologi analitik dan psikologi pola dasar. Semua disiplin esoteris ini memiliki bagian utama dalam teater Web of Life, jaring kehidupan. Sekarang, permainan menjadi lebih menarik karena lebih banyak pemain memasuki adegan dan berkontribusi pada simfoni evolusi yang abadi. Di zaman Aquarius, alam esoteris, yang dulu hanya dapat diakses oleh segelintir orang, sekarang akan menjadi lebih luas. Semakin banyak orang tertarik pada filsafat esoteris saat ini. Generasi muda, terdiri dari remaja cerdas dan ingin tahu, semakin menggali hal-hal misterius seperti Wicca, astrologi, tarot, kabalah, kerajinan rune, ramalan, fenomena astral, meditasi, kekuatan gaib alam, paranormal, kekuatan batin, gnostisisme, samanisme, pencarian cawan, kejawen, yoga dan spiritualitas lain-lainnya secara umum. Ada kelebihan dan kekurangan dari rasa ingin tahu ini. Keuntungannya adalah mereka dapat memperoleh pengetahuan dan berpartisipasi dalam tarian agung perkembangan spiritual. Kerugiannya adalah anak-anak ini akan mendapatkan informasi yang salah dari tangan yang salah. Atau bahwa mereka hanya akan memperoleh sebagian pengetahuan tentang aspek-aspek tertentu dari jalan spiritual tanpa sintesis penggabungan persamaan, yang mutlak diperlukan untuk pemahaman yang benar. Sintesis sangat penting di alam esoteris, lebih penting daripada di bidang esoteris. Ini adalah sintesis pengetahuan yang mengarah pada kebijaksanaan. Ini adalah sintesis yang mengarah pada wawasan spiritual. Ini adalah sintesis yang mengarah pada iluminasi spiritual. Oleh karena itu, sintesis adalah tujuan yang harus dicapai dengan segala cara. Dengan demikian, guru spiritual dan master zaman Aquarius harus memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan, baik di alam esoteris maupun eksoteris. Fleksibilitas harus dipuji. Seorang guru spiritual multi-talent harus lebih disukai daripada yang berpikiran sempit. Generasi baru guru spiritual harus memiliki latar belakang yang baik dalam ilmu-ilmu alam, filsafat, matematika, ilmu-ilmu sosial, sastra dan humaniora untuk dapat melayani sebanyak mungkin orang lain. Dan, tentu saja, guru spiritual harus memiliki pengetahuan tentang pemikiran alam esoteris. Guru spiritual terbaik adalah mereka yang mampu menggabungkan alam esoterik dan eksoteris. Ini adalah persyaratan utama Age of Aquarius, untuk menggabungkan pikiran feminin dan maskulin. Untuk mensintesis wawasan dari berbagai bidang pemikiran mendasar. Zaman Aquarius ada di depan kita. Dan sekarang, giliran kemanusiaan untuk mengambil bagian dari hadiahnya, dan mengubahnya menjadi keuntungan. Karunia-karunia keabadian tidak bisa dianggap enteng. Mereka harus diserap, diasimilasi, dinikmati, dan diubah. Hanya dengan mengubah pandangan dan diri batin kita, kita dapat menguasai diri luar kita. Dan itulah pesan utama dari zaman evolusi yang dipercepat ini. Dalam era ini, kita berhadapan dengan evolusi pada skala global. Dalam arti, kita sedang mempelajari evolusi spiritual dari semua kehidupan di bumi itu sendiri. Energi Aquarius membantu kita mengubah dan mengembangkan struktur yang memungkinkan kita untuk beralih ke apa yang baru dan selanjutnya untuk evolusi kita. Secara keseluruhan, era baru ini menyambut baik perasaan berpindah dari mentalitas aku ke fokus kolektif pada kita. Lebih dari itu, kita bersatu sebagai komunitas untuk menciptakan perubahan kolektif, untuk harapan pembaruan struktur sosial lama dan gangguan pola dan sistem yang tidak lagi melayani kehidupan kita atau planet bumi. Mistis erat hubungannya dengan pengetahuan esoteris, dan ini merupakan sebuah hal yang saat ini harus dibuka.
agar kebijaksanaannya dapat dicerna dan dipelajari. Karena di saat ini mistis sangat ditolak dan dibenci, karena kesalahpahaman pemikiran sempit dari banyak orang yang menganggap itu adalah tidak baik dan bahkan dianggap dapat membuat orang sesat, jahat dan lain-lain. Ditambah banyak tahayul, banyak tipu muslihat di dalam mistik, yang hal ini dibuat banyak orang untuk kepentingan egois dan pembodohan, serta kepentingan memperkaya diri sendiri, memperkaya suatu kelompok. Jangan lupa, follow, like dan subscribe channel kami, di mana itu semua dapat membantu kami untuk terus membagikan hal-hal menarik, seputar mistis universal pada Anda semua. Bagi Anda yang belum berpikiran terbuka, atau mungkin tidak suka dengan hal-hal mistis, silakan lewati tayangan ini. Kami bertujuan meramaikan dunia konten dan berkarya, juga untuk membagikan pengetahuan seputar mistis. Walaupun kita tahu ada tujuan pribadi dari peningkatan komersial konten kami, tetapi semua yang kami bagikan adalah dari niat kami yang tulus, dalam mengemas mistis menjadi lebih baik, lebih diterima, lebih indah, lebih dipahami, dan lebih membuat kebaikan bagi sesama, atas dasar kebaikan tertinggi itu sendiri dan cinta kasih universal yang tak terbatas.